Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Di dunia yang semakin terhubung dan dinamis ini, kemampuan untuk membaca bahasa tubuh dan menafsirkan ekspresi wajah menjadi sangat penting. Sebagian besar dari kita mungkin pernah merasa kebingungan atau bahkan tertipu oleh apa yang sebenarnya ingin disampaikan seseorang melalui gerakan tubuh dan wajah mereka. Tetapi hari ini, Anda berada di tempat yang tepat untuk menggali lebih dalam ke dalam misteri yang ada di balik mata manusia. Apakah Anda merasa penasaran ketika melihat seseorang dan berpikir, apa yang sebenarnya dia pikirkan? Atau mungkin Anda sering kali merasa ada sesuatu yang tidak dinyatakan secara langsung dalam percakapan, tetapi Anda tidak yakin apa itu? Jika ya, jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Hari ini, kami akan memecahkan misteri tersebut dan mengungkapkan rahasia di balik ekspresi wajah dan gerakan tubuh manusia. Dalam dunia yang penuh dengan komunikasi, sebagian besar pesan yang disampaikan tidaklah terucapkan. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% komunikasi manusia didasarkan pada bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Oleh karena itu, memahami bahasa tubuh dan ekspresi wajah seseorang bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Melalui video ini, saya akan membawa Anda dalam perjalanan penemuan untuk memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik ekspresi wajah dan gerakan tubuh seseorang. Selain memberikan pengetahuan yang berharga, saya juga akan memberikan Anda keterampilan praktis yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jadi, bersiaplah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan berharga yang akan membantu Anda memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar Anda dengan lebih baik. Ayo mulai menjelajahi misteri mata manusia, cara menafsirkan ekspresi wajah. Ketika Anda bertemu dengan seseorang, apa yang pertama kali Anda perhatikan? Wajah mereka, bukan? Wajah adalah cermin jiwa, begitu kata pepatah. Tetapi di balik setiap senyuman atau ketegangan pada wajah seseorang, terdapat pesan yang lebih dalam yang mungkin tidak selalu tersampaikan dengan kata-kata. Ekspresi wajah adalah bahasa universal yang mengungkapkan banyak tentang apa yang ada di dalam hati seseorang. Namun, seringkali kita melewatkan nuansa-nuansa halus ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang apa yang tersirat di balik ekspresi wajah. Dengan memahami berbagai ekspresi wajah, Anda dapat mengidentifikasi perasaan yang mungkin sedang dirasakan seseorang. Apakah itu senang, sedih, marah, atau bahkan ketakutan? Setiap ekspresi wajah mengungkapkan sesuatu yang berbeda. Misalnya, mata yang berbinar dan senyum lebar mungkin menandakan kegembiraan atau kegembiraan yang tulus, sementara alis yang bertaut dan bibir yang terlipat bisa menunjukkan ketegangan atau kebingungan. Bahkan mikroekspresi yang hanya berlangsung selama sepersekian detik pun bisa mengungkapkan emosi yang sebenarnya sedang dirasakan seseorang. Tidak hanya itu, penting untuk memperhatikan konteks dan ekspresi wajah secara keseluruhan. Misalnya, seseorang mungkin tersenyum saat menerima berita baik, tetapi apakah senyum itu tulus atau hanya pura-pura? Atau mungkin seseorang terlihat marah, tetapi sebenarnya mereka hanya kelelahan atau lapar? Dengan memperhatikan ekspresi wajah secara menyeluruh, Anda dapat menghindari kesalahpahaman dan lebih memahami kondisi emosional seseorang. Memahami ekspresi wajah adalah kunci untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain. Dengan mengasah kemampuan Anda untuk mengenali ekspresi-ekspresi ini, Anda dapat menjadi lebih peka terhadap kondisi emosional orang-orang di sekitar Anda. Jadi, mulailah dengan memperhatikan perubahan ekspresi wajah saat Anda berinteraksi dengan orang lain, dan lihatlah betapa banyak informasi yang dapat Anda peroleh dari sinyal-sinyal nonverbal mereka. Dengan demikian, Anda akan menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Selain ekspresi wajah, gerakan tubuh seseorang juga memiliki potensi besar untuk mengungkapkan banyak hal tentang perasaan dan pikiran mereka. Jika ekspresi wajah adalah seperti buku yang terbuka, gerakan tubuh adalah bahasa tubuh yang menambah dimensi ke dalam kisah yang sedang dipahami. Gerakan tubuh bukan hanya penanda keadaan emosional, tetapi juga refleksi dari pikiran,
maksud, dan keinginan seseorang. Mari kita telaah lebih dalam tentang bagaimana gerakan tubuh dapat memberikan wawasan tambahan tentang kondisi emosional seseorang. Dengan memperhatikan gerakan tubuh dan posisi tubuh seseorang, Anda dapat memperoleh wawasan tambahan tentang perasaan dan pikiran mereka. Misalnya, seseorang yang merapatkan tubuh mereka dan menghindari kontak mata mungkin merasa tidak nyaman atau tidak percaya diri dalam situasi tertentu. Gestur tangan juga bisa memberikan petunjuk yang signifikan. Misalnya, seseorang yang menggunakan gerakan tangan yang luas dan aktif seringkali menunjukkan antusiasme atau kegembiraan, sementara gerakan tangan yang terbatas atau tertekan bisa mengindikasikan rasa cemas atau ketegangan. Selain itu, arah pandangan seseorang juga bisa memberikan wawasan tentang apa yang sedang mereka pikirkan. Jika seseorang seringkali memandang ke arah yang sama atau mengalihkan pandangan mereka dengan cepat, itu bisa menandakan bahwa mereka sedang memproses informasi atau merenungkan sesuatu. Postur tubuh secara keseluruhan juga penting untuk diperhatikan. Seseorang yang tegak dan percaya diri dalam sikapnya mungkin menunjukkan keyakinan dan kepastian dalam dirinya sendiri, sementara seseorang yang miring atau melipat tubuh mereka mungkin menunjukkan ketidakpastian atau keraguan. Gerakan tubuh adalah bahasa yang universal, dan memahaminya dapat membantu kita menjadi lebih sensitif terhadap orang-orang di sekitar kita. Dengan mengintegrasikan pemahaman tentang gerakan tubuh dengan pengetahuan tentang ekspresi wajah, kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang keadaan emosional seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan gerakan tubuh secara keseluruhan saat berinteraksi dengan orang lain, dan jangan lupa untuk membaca konteks situasi. Dengan demikian, Anda akan menjadi lebih terampil dalam membaca sinyal-sinyal nonverbal dan memahami pikiran dan perasaan orang lain dengan lebih baik, sehingga memperkaya interaksi interpersonal Anda. Sekarang kita telah memahami pentingnya ekspresi wajah dan gerakan tubuh dalam membaca pikiran dan perasaan seseorang. Namun, bagaimana jika bahasa tubuh tidak sejalan dengan apa yang seseorang katakan secara verbal? Tahap ketiga ini akan membawa kita untuk mengeksplorasi bagaimana kita dapat menggabungkan bahasa tubuh dengan bahasa verbal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya ingin disampaikan seseorang. Dengan memperhatikan konsistensi antara bahasa tubuh dan bahasa verbal seseorang, kita dapat memahami apakah pesan yang disampaikan adalah jujur atau tidak. Misalnya, jika seseorang mengatakan, "Ya, saya baik-baik saja," sambil tersenyum lebar, namun ekspresi wajah mereka menunjukkan kecemasan atau kesedihan yang jelas, kemungkinan besar mereka tidak sepenuhnya jujur tentang perasaan mereka. Demikian pula, jika seseorang mengangguk dan tersenyum saat berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan, itu menunjukkan keselarasan antara bahasa tubuh dan bahasa verbal mereka. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan intonasi suara dan ekspresi wajah saat seseorang berbicara. Terkadang, intonasi atau nada suara seseorang dapat memberikan petunjuk tambahan tentang apa yang mereka rasakan atau maksudkan. Misalnya, jika seseorang mengatakan sesuatu dengan suara yang gemetar atau penuh emosi, itu bisa menunjukkan bahwa mereka sangat terpengaruh oleh topik tersebut. Dengan memperhatikan semua aspek komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, kita dapat menggabungkan informasi tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh seseorang. Kombinasi antara bahasa tubuh dan bahasa verbal memberikan kita pandangan yang lebih lengkap tentang apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh seseorang. Dengan memperhatikan konsistensi antara ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, dan kata-kata yang digunakan seseorang, kita dapat membaca sinyal-sinyal nonverbal dengan lebih akurat. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan pemahaman tentang bahasa tubuh dengan bahasa verbal saat berkomunikasi dengan orang lain, sehingga memungkinkan kita untuk memahami pesan yang sebenarnya ingin disampaikan dan menghindari kesalahpahaman. Kita telah mempelajari cara mengidentifikasi ekspresi wajah, menafsirkan gerakan tubuh, dan menggabungkan bahasa tubuh dengan bahasa verbal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang komunikasi nonverbal. Sekarang saatnya untuk melangkah ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana kita dapat menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari kita.
Bagaimana kita dapat menggunakan pemahaman tentang bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk meningkatkan interaksi sosial dan hubungan interpersonal kita? Dengan berlatih secara konsisten dan mengamati orang-orang di sekitar kita, kita dapat mengembangkan keterampilan menafsirkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mempraktikkan empati dan menjadi lebih sadar terhadap perasaan orang lain. Ketika berbicara dengan seseorang, cobalah untuk benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan, sambil memperhatikan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara mereka. Dengan cara ini, Anda dapat mengidentifikasi apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan apa yang sebenarnya dirasakan oleh mereka. Selain itu, penting juga untuk mengaplikasikan pengetahuan ini dalam situasi-situasi kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika berinteraksi dengan rekan kerja, Anda dapat menggunakan pemahaman tentang bahasa tubuh untuk membaca apakah seseorang merasa tidak nyaman atau setuju dengan apa yang Anda katakan. Hal ini dapat membantu Anda menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi dan menghindari konflik yang tidak perlu. Di lingkungan sosial, Anda juga dapat menggunakan pengetahuan ini untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan teman-teman dan keluarga, dengan menjadi lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Menerapkan pengetahuan tentang bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu kita menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan berlatih secara konsisten dan mengamati orang-orang di sekitar kita, kita dapat mengembangkan keterampilan menafsirkan sinyal-sinyal nonverbal dengan lebih akurat. Oleh karena itu, mari terus menerapkan pengetahuan ini dalam setiap interaksi kita, sehingga kita dapat memperkaya hubungan interpersonal kita dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan empatik. Seiring dengan mempraktikkan keterampilan menafsirkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh, ada satu aspek penting lagi yang perlu kita kembangkan: intuisi. Intuisi adalah kemampuan untuk merasakan atau menangkap sesuatu tanpa menggunakan pemikiran atau logika yang sadar. Dalam konteks membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah, mengasah intuisi kita dapat membantu kita menjadi lebih peka terhadap perasaan dan pikiran orang lain, bahkan tanpa perlu berpikir secara sadar. Cara terbaik untuk mengasah intuisi dalam membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh adalah dengan melatih diri secara teratur dan memperkuat koneksi emosional kita dengan orang lain. Cobalah untuk mengamati orang-orang di sekitar Anda dengan lebih cermat dan perhatikan apa yang Anda rasakan saat berinteraksi dengan mereka. Apakah Anda merasa ada sesuatu yang tidak terucapkan secara langsung, tetapi Anda dapat merasakannya dengan jelas? Itu adalah intuisi Anda bekerja. Selain itu, praktikkan empati dan membayangkan diri Anda dalam posisi orang lain. Cobalah untuk merasakan apa yang mereka rasakan dan melihat dunia dari sudut pandang mereka. Dengan melatih empati dan mengasah intuisi kita dapat mengembangkan kepekaan yang lebih dalam terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Mengasah intuisi kita dalam membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh adalah kunci untuk menjadi lebih peka dan empatik terhadap orang lain. Dengan melatih diri secara teratur dan memperkuat koneksi emosional kita dengan orang lain, kita dapat mengembangkan kemampuan intuitif kita dalam membaca dan merespons sinyal-sinyal nonverbal. Oleh karena itu, mari terus melatih intuisi kita dan menjadikannya sebagai alat yang kuat dalam memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Sekarang setelah kita memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah, mari kita terapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan ragu untuk mengamati orang-orang di sekitar Anda dengan lebih cermat, dan latihlah diri Anda untuk menjadi lebih peka terhadap sinyal-sinyal nonverbal yang mereka tunjukkan. Ingatlah bahwa kepekaan terhadap bahasa tubuh dan ekspresi wajah dapat membantu kita menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi, memperkuat hubungan interpersonal, dan membangun kedekatan emosional dengan orang lain. Jadi, mari kita terus mengasah keterampilan ini dan menjadikannya sebagai bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap video ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi Anda untuk mengembangkan kepekaan terhadap bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi Anda sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe channel Hidup Akurat untuk konten yang lebih menarik dan berguna di masa mendatang. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like,
Share video ini dengan teman-teman Anda, dan berikan komentar di bawah tentang pengalaman Anda dalam membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Saya sangat menghargai masukan dan tanggapan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.